Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan sadiqan wa 'amalan salihan wa farajan ajila ya arhamar rahimin. Ma'asyiral ummahat wasyabat azakumullah, syukur alhamdulillah. Wala senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pagi hari ini kita bisa hadir dan berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kita saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niat dan langkah baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Ya mas sekalian yang dirahmati Allah, pada kajian Islam tematik pagi ini kita akan membahas sebuah tema kesombongan penghalang masuk surga. Ini menunjukkan bahwa sifat sombong adalah sifat yang sangat-sangat berbahaya, yang kita semuanya berusaha untuk menjauhinya, karena kesombongan bisa menjadi penghalang seseorang masuk ke dalam surga. Ada 3 poin penting yang akan kita bahas terkait dengan tema ini. Pertama, tentang hakikat kesombongan. Yang kedua, bahaya kesombongan. Dan yang ketiga, bentuk-bentuk kesombongan. Baik, kita mulai dari poin yang pertama tentang hakikat kesombongan. Kesombongan itu ada 2 macam. Pertama, kesombongan terhadap al-haq atau kebenaran. Dan yang kedua, kesombongan terhadap al-khalq, terhadap makhluk atau manusia. Seseorang yang sombong, maka dia merasa dirinya lebih daripada yang lainnya. Lebih karena hartanya, mungkin karena ilmunya, karena kekuatannya, karena pangkat dan jabatannya, dan lain sebagainya. Sehingga dia cenderung untuk merendahkan orang lain dan menolak kebenaran yang datang kepadanya. Kita ambil contoh misalnya seorang penguasa yang sombong, maka dia akan merendahkan yang tidak berkuasa, merendahkan rakyat jelata, karena merasa dirinya hebat, punya kekuasaan. Dan penguasa yang sombong biasanya akan menolak kebenaran, karena kebenaran dianggap akan membahayakan posisinya. Penguasa yang sombong ingin berkuasa untuk selama-lamanya. Makanya penguasa yang sombong itu menolak adanya oposisi. Dia ingin jadi penguasa tunggal. Tidak ada yang mengkritik, tidak ada yang memberikan masukan. Semuanya akan dia putuskan sendiri. Makanya kita bisa berkaca kepada Khalifah Umar yang kita anggap sebagai khalifah yang sangat adil.
itu contoh seorang penguasa, seorang khalifah yang adil dan tidak sombong sama sekali. Makanya bagi Khalifah Umar, asyura wal mu'aradah min asasi al-hukmis salih. Bagi Khalifah Umar yang nama syura, musyawarah, kemudian al-mu'aradah yaitu oposisi, itu merupakan asas, landasan dari hukum yang soleh, hukum yang benar. Seperti yang kita lihat di negara kita, kebanyakan penguasa tidak ingin adanya oposisi, karena oposisi itu biasanya menyuarakan suara rakyat, menyuarakan kebenaran. Dan bagi seorang penguasa sombong, kebenaran itu dianggapnya musuh, karena bisa menghancurkan posisi dan kedudukan. Ya mas sekalian, tentang hakikat kesombongan ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya yang sumbernya dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, di mana beliau bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat zarrah daripada kesombongan. Banyak yang memaknai zarrah itu biji sawi, seberat biji sawi. Itu masih besar karena masih kelihatan. Karena sesungguhnya dzarrah itu artinya atom, partikel yang sangat kecil, yang tidak kelihatan. Makanya bom atom itu bahasa Arabnya qumbulah dzurriyah, dari kata dzarrah yang artinya atom. Jadi arti yang betul adalah tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat atom daripada kesombongan. Karena yang berhak sombong hanya Allah. Manusia tidak berhak untuk sombong. Sehebat dan sekuat apapun dia tidak berhak untuk sombong. Berbeda dengan Allah. Allah adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, Maliki Yaumiddin, penguasa pada hari pembalasan, Khaliqu kulli syai', yang menciptakan segala sesuatunya. Maka Allah lah yang berhak untuk sombong, bukan kita. Nah, ketika menyampaikan hadis ini, pesan ini, maka ada seseorang yang bertanya, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau ada seseorang yang ingin, suka bajunya bagus, sandalnya juga bagus? Apakah itu termasuk kesombongan? Maka Nabi mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Semuanya kembali kepada niatnya. Silahkan pakai baju bagus, sandal sepatu bagus, tas yang bagus. Ketika diniati untuk ibadah, jadilah ibadah. Tapi kalau niatnya untuk menyombongkan diri, maka itulah kesombongan yang dilarang. Bukankah Allah ingatkan, ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, wahai manusia, pakailah pakaianmu yang terbaik, yang terbagus setiap kali kamu masuk masjid. Justru ketika kita mau masuk masjid, mau menghadap kepada Allah, kita diperintahkan memakai baju terbaik yang kita miliki. Ya. Karena niatnya untuk ibadah, bukan untuk menyombongkan diri. Ya. Sehingga pada akhir hadis Nabi menjelaskan tentang hakikat kesombongan dengan mengatakan al-kibru
batarul haqqi wa ghamtun nas. Jadi yang namanya hakikat kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang. Itu hakikat kesombongan. Pertama, menolak kebenaran yang datang kepadanya, dan yang kedua adalah suka merendahkan orang lain. Jamaah sekalian, sekarang kita masuk ke poin yang kedua tentang bahaya-bahaya apa saja yang ditimbulkan oleh al-kibru atau kesombongan ini. Di antara bahaya yang ditimbulkan oleh kesombongan adalah bahwa kesombongan ini merupakan dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk, yaitu oleh iblis. Ketika iblis menolak perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujudnya malaikat kepada Adam itu bukan sujud untuk menyembah, tetapi sujud untuk menghormati. Ya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami Allah berkata kepada para malaikat, usjudu li adama, sujudlah kalian semuanya kepada Adam. Fasajadu, maka semua malaikat sujud kepada Adam illa iblisa, kecuali iblis. Aba, iblis menolak, wastakbara, dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan adalah iblis termasuk di antara hamba makhluk yang kafir, ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bahaya pertama daripada kesombongan yang merupakan dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah, yang dalam hal ini yang pertama kali melakukannya adalah iblis, laknatullah alaih. Jamaah sekalian, adapun bahaya yang kedua daripada sifat sombong adalah bahwa neraka itu akan menjadi tempat kembalinya mereka. Tempat kembali orang-orang yang sombong adalah neraka jahanam. Ya. Ini sebagaimana ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat sombongnya orang-orang kafir di dalam surah Az-Zumar ayat 72. Qilat khulu abwaba jahannama khalidina fiha fa bi'sa mathwal mutakabbirin. Qila, dikatakan kepada orang-orang yang sombong, udkhulu abwaba jahannam, masuklah kalian hai orang-orang yang sombong ke pintu-pintunya neraka jahanam. Khalidina fiha, kekal abadi untuk selama-lamanya. Fa bi'sa mathal mutakabbirin, maka neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali bagi orang-orang yang sombong. Ya mas sekalian, hal ini juga diingatkan pula oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya yang menjelaskan bahwa tempat kembalinya orang-orang yang sombong adalah neraka. Di mana beliau bersabda, inna ahlan nari kullu ja'dhariyyin jawadin mustakbirin jamma'in manna' wa ahlul jannati ad-du'afa'ul maghlubun. Inna ahlan nar, sesungguhnya penghuni neraka pertama adalah kullu ja'dhariyyin,
orang yang kasar lagi keras. Iya. Orangnya kasar, keras kepala, mau menangnya sendiri, tidak mau dinasehati. Dan orang yang kasar dan keras ini termasuk di antara orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, abghadhur rijal ilallah al-aladul khasib. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang keras, termasuk keras kepala. Al-khasim suka bertengkar, suka berdebat. Tapi debatnya itu untuk mencari pembenaran, bukan berdebat untuk mencari kebenaran. Sehingga dia ngotot seolah-olah pendapatnya lah yang paling benar, yang lain adalah salah. Itulah dinamakan dengan ja'dhari. Kemudian yang kedua adalah jawadzin. Orang yang bergaya sombong saat berjalan. Jadi gaya jalannya itu menunjukkan kalau dia adalah orang yang sombong. Bagaimana sih? Mungkin ketika berjalan dia membusungkan dada, berkaca pinggang, ya. Kalau pakai sepatu dihentak-hentakkan biar keluar bunyinya, dan lain sebagainya lah. Ya. Itu namanya jawab. Gaya berjalan yang menunjukkan dia adalah orang yang sombong. Dalam kondisi normal itu tidak boleh, tetapi dalam kondisi perang itu diperbolehkan. Pada waktu perang Uhud, seorang sahabat yang namanya Abu Dujana, menjadi kebiasaan dia ketika dia berperang sampai titik darah yang penghabisan, maka dia akan mengikat kepalanya dengan kain merah. Maka pada perang Uhud dia keluarkan itu sehelai kain merah, kemudian diikatkan di kepalanya, menunjukkan dia siap berperang sampai mati. Nah, kemudian dia berjalan dengan penuh keangkuhan, dengan penuh kesombongan di hadapan pasukan. Tujuannya untuk menyemangati pasukan Muslim dan memberikan kesan menakutkan bagi pasukan musuh, untuk menjatuhkan mental mereka. Maka pada waktu itu Nabi mengatakan, inilah gaya berjalan yang paling dibenci oleh Allah kecuali dalam kondisi perang. Jadi dalam kondisi perang seseorang diperbolehkan berjalan dengan penuh kesombongan. Tujuan itu untuk menjatuhkan mental musuh, maka itu diperbolehkan. Dan akhirnya Abu Dujana berperang mati-matian sampai mendapatkan syahadah, mati syahid dalam perang Uhud itu. Kemudian yang ketiga, mustakbirin, orang yang sombong. Kelompok ketiga calon penghuni neraka adalah mustakbirin, orang yang sombong. Nanti kita bahas ada 4 macam kesombongan, baik sombong kepada kebenaran, sombong kepada manusia, sombong dalam berpakaian maupun sombong dalam perbuatan. Kemudian yang keempat adalah jamak. Jamak adalah orang yang suka mengumpul-ngumpulkan harta, kemudian menghitung-hitungnya, dan dia akan merasa bangga, puas ketika mendapati uangnya sangat banyak dan melimpah. Kita bisa lihat ancaman dalam surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi pengumpat dan pencela, alladzi
jama'a malau wa addada, yang mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada, dia mengira bahwa hartanya itu bisa mengekalkan dirinya. Padahal kalau sudah meninggal dunia, hartanya akan diperebutkan oleh ahli warisnya. Hartanya yang banyak tidak bisa menolak datangnya kematian. Ya. Jadi mengumpulkan harta, kemudian menghitung-hitungnya. Dia hitung, saldo saya di rekening A sekian, saldo saya di rekening bank B sekian, di rekening bank C sekian, deposito saya sekian. Setelah total, ketika mendapati jumlah yang besar, dia merasa puas, dia merasa bangga, merasa punya uang yang sangat banyak sekali. Itu namanya jamak. Kemudian yang kelima adalah mana. Mana artinya orang yang sangat bakhil. Tidak sekedar bakhil, tetapi sangat bakhil. Atau dalam bahasanya ada disebut syukhun mutok. Itu termasuk salah satu yang akan membinasakan seseorang. Sebagaimana sabda Rasulullah, salasun muhlikatun. Ada 3 hal yang akan membinasakan seseorang. Yang pertama adalah syukhun mutok, kikir yang kebangetan. Orang kita mengatakan jadam gitu. Yang kedua, wahawan mutaba, memperturutkan hawa nafsu. Dan yang ketiga, ijabul mar'i binafsihi, kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri, yang dinamakan dengan ujub. Itulah 3 hal yang akan membinasakan seseorang. Salah satunya adalah syuhun mutok, kikir yang kebangetan. Jadi itulah 5 golongan manusia, kata Rasulullah, yang akan menjadi penghuni neraka. 5 diantaranya itu. Wa ahlul jannah, adapun penghuni surga, ad-du'afaul maghlubun, kebanyakan adalah orang-orang yang lemah, yang terkalahkan. Kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang lemah yang terkalahkan. Nah, terkait dengan ini juga dijelaskan pada hadis Nabi yang sumbernya dari Harithah ibn Wahab. Ya, Nabi pernah bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah aku kabarkan kepada kalian siapakah penghuni surga itu? Qalu bala, mereka mengatakan tentu kami mau wahai Rasulullah, engkau kabarkan kepada kami siapakah penghuni surga itu. Nabi mengatakan kullu dhaifin mutadhaif, orang-orang yang lemah dan diremehkan. Orang-orang yang lemah dan diremehkan. Lau aqsama 'ala Allah la barrahu, seandainya dia bersumpah atas nama Allah, artinya berdoa, maka Allah akan mengabulkan doa. Jadi orang-orang yang lemah dan diremehkan itu masuk kategori orang-orang yang banyak dizalimi. Ya. Makanya Nabi berpesan, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Takutlah kalian kepada doanya orang-orang yang dizalimi, karena antara doanya dengan Allah itu tidak ada penghalang. Makanya ketika orang yang dizalimi berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doanya. Dan orang yang lemah dan dilemahkan adalah termasuk mereka itu, orang-orang yang banyak dizalimi oleh orang lain. Nah, terkait dengan hadis di atas, maka Al-Imam An-Nawawi memberikan syarah ataupun penjelasannya dengan mengatakan wa ma'nahu yastad'ifuhun nas wa yahtaqirunahu wa yatajabbaruna alaihi li dha'fi halihi fid dunya. Wal murad anna aghlab ahli jannah haula wa laysa al murad al isti'ab.
Artinya adalah dia diremehkan di tengah masyarakatnya. Wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti tidak ada. Dianggap hina karena mungkin miskin, bahkan fakir, ya, tidak punya pangkat, tidak punya jabatan, suka disuruh-suruh jadi kacung karena dia lemah dari sisi dunianya. Ya. Itulah makna daripada kullu dha'ifin mutadha'if. Jadi orang yang lemah dan dilemahkan. Hadis ini adalah umumnya, maksud daripada hadis ini umumnya penduduk surga adalah orang yang semacam itu. Jadi kebanyakan penghuni surga adalah orang yang semacam itu. Orang-orang yang lemah dan dilemahkan, yang diremehkan. Bukan maksudnya seluruh penduduk surga, bukan. Ya, itu kebanyakan yang menjadi penghuni surga adalah mereka itu. Jadi bukan menunjukkan semuanya, bukan, tapi kebanyakannya adalah seperti itu. Jamaah sekalian, adapun bahaya yang ketiga, bahwa orang-orang yang sombong nanti akan merasakan berbagai macam siksaan di neraka jahanam. Akan diliputi kehinaan dari berbagai penjuru, dan nanti akan diberi minum dari nanahnya penghuni neraka. Ini sebagaimana sabda Rasulullah dalam sebuah hadisnya, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsalaz zarri fi suwari rijal. Bahwa orang-orang yang sombong nanti pada hari kiamat akan digiring seperti semut dalam bentuk manusia. Jadi ketika hidup di dunia dengan kesombongannya dia merasa besar, tetapi nanti pada hari kiamat dia hina seperti semut, digiring pada hari kiamat seperti semut tetapi berwujud manusia. Jadi hina, ya. Yakhshahumudz dhullu min kulli makan. Dia akan diliputi kehinaan dari berbagai penjuru. Dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, semua kehinaan akan meliputi dirinya. Fayusaquna ila sijnin fi jahannam yusamma bulas. Kemudian mereka akan digiring ke sebuah penjara di neraka jahanam yang namanya bulas. Jadi bulas itu nama penjara di neraka jahanam, tempatnya orang-orang yang sombong. Ta'luhum narul anyar, mereka akan dibakar dengan api yang sangat panas. Isqauna min usarati ahlin nar tinatil khobal. Mereka akan dikasih minum dari nanahnya penghuni neraka yang dinamakan tinatul khobal, yang artinya lumpur kebinasaan. Jadi itulah kurang lebih ada 3 bahaya yang akan ditimbulkan dari sifat kibir ataupun sombong. Oleh karena itulah kita berlindung kepada Allah dari sifat sombong ini. Ya mas sekalian, sekarang kita masuk ke bentuk kesombongan yang poin yang ketiga, yaitu tentang bentuk-bentuk kesombongan. Ya, bentuk-bentuk kesombongan. Tadi kami sampaikan ada 4 macam bentuk kesombongan. Ya. Yang pertama adalah sombong terhadap kebenaran.
Terkait dengan bentuk sombong yang pertama ini, sombong terhadap kebenaran, di antaranya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml ayat 20 ayat 14. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulma wa 'uluwa. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Artinya, dan mereka di sini adalah Fir'aun dengan kaumnya. Mereka mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Zulman wa 'uluwa, karena kezaliman dan kesombongannya. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal hati mereka meyakini akan kebenarannya. Jadi sebenarnya Fir'aun dengan kaumnya itu meyakini bahwa yang dibawa oleh Musa itu adalah benar, tetapi dikalahkan oleh kezaliman dan kesombongan. Dianggapnya Musa bukan orang yang hebat, orang biasa. Masa kita harus ikut dia? Lebih baik ikut Fir'aun daripada ikut Musa. Jadi hati kecilnya mereka meyakini yang dibawa Musa adalah benar, tetapi dikalahkan oleh kezaliman dan kesombongannya sehingga menolak, mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Fangzur, maka perhatikanlah, kaifa kana aqibatul mufsidin, bagaimanakah kesudahan bagi orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, terkait dengan ayat di atas yang merupakan dalil ya daripada sombong terhadap kebenaran, maka ada penjelasan daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di sini beliau memberikan contoh bagaimana bentuk kesombongan terhadap kebenaran itu. Beliau mengatakan menolak al-haq, yaitu seseorang menolak kebenaran berdasarkan pilihan dirinya dan pikirannya. Dia melihat bahwa dirinya lebih besar daripada kebenaran itu. Tandanya adalah seseorang yang didatangkan kepadanya dalil-dalil dari kitab dan as-sunnah, tetapi dia tidak mau menerima. Bahkan dia terus mengikuti pendapatnya, maka ini adalah bentuk penolakan terhadap kebenaran. Itu contohnya. Seseorang sudah diberikan kepadanya dalil yang kuat dan benar dari Quran dan hadis, tapi dia tolak. Dia lebih memilih pendapatnya sendiri, jalan pikirannya sendiri. Berarti dia menolak kebenaran. Kita ambil contoh misalnya, ada seseorang yang biasa melakukan muamalah ribawiyah. Katakanlah seorang rentenir misalnya. Kemudian datang seorang ustadz menasehatinya. Ini perbuatan tidak boleh, pekerjaan haram. Menjadi seorang rentenir misalnya. Diberikan kepadanya dalil-dalil dari Quran maupun hadis. Dari Quran misalnya apa? Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghancurkan riba dan menumbuh suburkan sedekah. Juga firman-Nya apa itu? Yang artinya orang-orang yang memakan riba nanti tidak akan bisa berdiri ketika dibangkitkan dari kuburnya, kecuali seperti orang-orang yang sempoyongan karena kerasukan jin. Ya. Juga hadis yang cukup populer, sering kita dengar, yang mengatakan ar-riba salasatun wa sab'una baban.
Aisaruha ka'an ya'tiya rajulu bi ummihi. Ya, bahwa riba itu punya 73 pintu, artinya tingkatan dosa dalam riba. Di mana tingkatan paling rendah adalah seperti orang yang berzina dengan ibunya sendiri. Nah, terkait dengan hadis ini pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz. Apa komentar Syekh bin Baz? Dia mengatakan fihi nadhar. Jadi memang hadis ini masih dibutuhkan waktu untuk mengkaji lebih dalam. Ya. Beliau mengatakan saya tidak tahu persis sanad daripada hadis ini. Tetapi beliau mengatakan secara umum hadis ini menunjukkan peringatan yang keras bagi orang-orang yang biasa melakukan transaksi riba. Ya. Jadi beliau tidak berani memastikan apakah sahih ataukah tidak. Karena dikatakan fihi nadhar, masih butuh kajian yang mendalam ya untuk mengetahui apakah sahih atau tidak. Tapi beliau mengatakan secara makna ini hadis merupakan peringatan yang keras bagi orang-orang yang biasa melakukan transaksi riba. Setelah dijelaskan kepadanya dalil yang kuat dari Quran dan Sunnah, kok dia tetap menolaknya dengan mengatakan ada apa-apa kan, yang penting kan kita saling rela, at-taradhi. Ya kan, dia untung dapat pinjaman, saya juga untung bisa minjami, ya sudah, ada apa-apa. Artinya apa? Dia lebih memilih jalan pikirannya sendiri. Dia reka-reka hukum, ya, dengan mengatakan riba tidak apa-apa. Padahal telah datang kepadanya kebenaran. Maka orang yang seperti ini berarti orang yang menolak kebenaran karena kesombongan. Atau seorang wanita yang menolak untuk berhijab misalnya, pakai jilbab. Dia katakan itu kan tradisi orang Arab itu. Ya, dengan berbagai macam alasan, intinya dia menolak untuk berhijab. Padahal telah dinasihati oleh para ustadz dengan berbagai macam dalil yang kuat dari Quran maupun Sunnah, tetapi dia tetap menolaknya. Mungkin dia mengatakan yang penting kan hatinya bersih, kan begitu. Banyak kan begitu, ya. Buat apa berjilbab tapi hatinya kotor? Yang penting adalah hatinya bersih. Jadi dia menolak kebenaran, kewajiban untuk berhijab bagi seorang muslimah berdasarkan pendapatnya sendiri. Nah, itu berarti dia menolak kebenaran yang datang kepadanya. Itu contohnya. Ya, contoh daripada takabur terhadap al-haq itu dianggap seperti itu. Tentunya masih banyak contoh-contoh yang lain. Ya mas sekalian, sekarang kita masuk ke bentuk takabur yang kedua, adalah takabur terhadap manusia. Yaitu seseorang memandang dirinya di atas manusia lainnya. Mungkin karena ilmunya, karena hartanya, karena kekuatannya, karena pangkat dan jabatannya, sehingga dia menganggap dirinya besar dan meremehkan orang lain. Nah, kesombongan terhadap manusia ini pada akhirnya akan mendorong seseorang sombong terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalnya sombong kepada manusia, pada akhirnya sombong terhadap Allah, sehingga tidak mau lagi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kesombongan iblis ya terhadap Nabi Adam alaihissalam, mendorongnya untuk enggan melaksanakan perintah Allah, yaitu sujud menghormat kepada
Nabi Adam. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Shad ayat 73 sampai 76, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka semua malaikat sujud kepada Nabi Adam, sujud menghormat. Illa iblis, kecuali iblis. Istakbara, ya, iblis sombong. Wa kana minal kafirin, dan jadilah iblis termasuk di antara hamba yang kafir, yang ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta minal alin. Kemudian Allah bertanya kepada iblis, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk mau sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan tanganku, yaitu Adam? Iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam, makhluk yang telah aku ciptakan dengan tanganku? Astakbarta, apakah kamu sombong? Am kunta minal alin, atau kamu merasa yang lebih tinggi daripada Adam? Apakah kamu merasa lebih mulia daripada Adam? Apa jawab iblis? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku lebih baik daripada Adam, karena engkau menciptakan aku dari api, sementara engkau menciptakan Adam dari tanah. Jadi di mata iblis, asal penciptaan dari api itu lebih mulia daripada yang diciptakan dari tanah. Seorang yang sombong pada hakikatnya hanya merasa besar, padahal hakikatnya adalah kecil. Merasa mulia, padahal hina. Merasa mampu, padahal tidak mampu. Memang api terlihat lebih hebat daripada tanah, padahal ia menyimpan banyak kelemahan jika dibandingkan dengan tanah. Makanya berikut coba kami bacakan, ya, perbandingan antara api dan tanah untuk kita mengetahui sebetulnya mana yang lebih tinggi kedudukannya, yang tercipta dari api ataukah yang dari tanah, dengan melihat asal kejadian. Yang pertama, api itu sifatnya membakar dan memusnahkan. Ya. Gedung yang bertingkat-tingkat bisa hancur, roboh karena kebakaran. Jadi sifat api itu membakar dan memusnahkan. Berbeda dengan tanah yang sifatnya mengembangkan dan menjadi sumber rezeki serta kehidupan bagi banyak makhluk hidup. Wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dan bumi setelah itu dihamparkannya, kemudian Allah mengeluarkan dari bumi, dari tanah, sumber mata airnya dan tumbuh-tumbuhannya. Dari tanah tumbuh berbagai macam tanaman dan tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup. Sementara api itu memusnahkan. Yang kedua, api sifatnya berkobar, tidak mantap, sangat mudah diombang-ambingkan oleh angin. Ya, kalau ada api unggun diterpa angin maka dia akan goyang-goyang, sifatnya tidak stabil. Berbeda dengan tanah yang sifatnya mantap, tidak berubah lagi dan tenang. Yang ketiga, tanah dibutuhkan oleh manusia dan binatang. Kita manusia dan binatang tidak bisa hidup kalau tidak ada tanah, karena kita hidup di atas bumi, di atas tanah. Sedangkan api tidak dibutuhkan oleh tanah. Bahkan manusia dapat bertahan hidup tanpa api. Orang masih bisa hidup tanpa adanya api. Makan dari yang mentah-mentah tanpa dimasak tidak masalah. Ya.
Tetapi manusia, binatang tidak bisa hidup tanpa tanah. Yang keempat, api walaupun ada manfaatnya, tetapi bahayanya pun tidak kecil. Bahayanya hanya dapat diatasi dengan memadamkannya. Berbeda dengan tanah, kegunaannya terdapat pada dirinya dan tanpa bahaya. Bahkan semakin digali, semakin banyak nampak manfaatnya. Kalau kita gali tanah, maka di bawah tanah banyak kekayaan. Ada emas, ada perak, ada tembaga, ada nikel, ada batu bara, ada minyak tanah, ada berbagai macam batu mulia. Ya, berbeda dengan api. Ya. Yang kelima, api dapat padam oleh tanah. Ya. Kalau ada kebakaran ditimbun pakai tanah akan mati. Sedangkan tanah tidak binasa oleh api. Yang keenam, di dalam tanah terdapat sekian banyak manfaat, ya, seperti barang tambang, sungai, mata air dan lain-lainnya. Tidak demikian dengan halnya api. Yang ketujuh, Allah banyak menyebut tanah dalam Al-Quran dalam konteks yang positif. Tadi kita sebutkan diantaranya, ya, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dari tanah itu Allah keluarkan sumber mata air dan tumbuh-tumbuhannya. Artinya Allah ketika menyebut tanah itu biasanya dalam konteks yang positif. Sedangkan api tidak banyak disebut di dalam Al-Quran. Kalaupun disebut, umumnya dalam konteks yang negatif. Misalnya bagaimana api itu membakar Nabi Ibrahim, ya kan? Itu kan menunjukkan dalam konteks yang negatif, berbeda dengan tanah. Ketika disebut, biasanya dalam konteks yang positif. Jadi itulah beberapa alasan yang tidak dipahami oleh iblis. Sehingga dia dengan kesombongannya menganggap bahwa asal kejadiannya yang dari api itu lebih mulia daripada yang dari tanah. Ya mas sekalian, kemudian yang ketiga adalah kesombongan dengan pakaian. Ya, sombong dengan pakaian yang dipakai. Di antara contohnya adalah memakai pakaian sampai menyeret tanah, nah, itu. Atau menyapu tanah, yang dalam bahasa agama dinamakan isbal. Ya, itu dilarang. Dalam hadis dikatakan Allah tidak akan melihat dengan rahmatnya orang yang pakaiannya menyeret tanah tapi khuyala, niatnya untuk sombong. Kita bisa lihat bagaimana raja-raja dulu ya, pakaiannya kan sampai gelambreh itu ke tanah itu, menunjukkan akan keangkuhannya, menunjukkan akan kesombongannya. Jadi bajunya sampai menyentuh tanah, bahkan kadang sampai panjang sekali, mungkin 1 meter, tapi niatnya adalah khuyala, untuk sombong dengan penampilan yang seperti itu. Atau orang memakai baju yang mewah, ingin menyombongkan diri dengan bajunya yang mahal itu. Ya, kemudian merendahkan orang-orang yang pakaiannya ala kadarnya. Baik, kemudian yang terakhir, ini kebetulan saya jam 8 harus ngajar ini. Jam pertama saya ngajar di SMP. Yang terakhir, kesombongan dengan perbuatan. Ya, seperti apa? Memalingkan wajah, melengos ketika berpapasan, buang muka. Itu kan perbuatan yang mencerminkan dia itu sombong. Ya, kemudian berjalan tadi dengan membusungkan dada, berkaca pinggang, itu adalah contoh sombong dalam perbuatan. Dan itu diingatkan oleh Allah dalam surah Luqman ayat 18.
Wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, jangan kamu palingkan wajahmu dari manusia, melengos itu. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh, dengan sombong, karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan suka membangga-banggakan diri. Ya mas sekalian, barangkali itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan masalah kesombongan yang kita harus mewaspadainya bersama, karena itu bisa jadi penghalang seseorang masuk ke dalam surga. Baik, semoga ada manfaatnya, dan marilah kita akhiri alam kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا معسرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا ضعيفا إلا رددته ولا حاجة من هوج الدنيا هي لك رضا ولا فيها الصلاة إلا أنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شاق ولا محروما. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك في هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واغفره. اللهم لا تحرمنا أجره واغفر لنا وله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في صلى الله عليه وسلم والحمد لله العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.